Nah, itu dia sedikit gambaran keindahan Swiss yang memukau dengan pesona alamnya yang luar biasa. Namun di balik keindahannya, ada hal menarik lain yang akan kita bahas, yaitu tentang sejarah dan perkembangan agama Islam di negara yang indah ini. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Swiss dalam bahasa Latin yaitu Confederatio Helvetica, yang berarti Konfederasi Helvetica, merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Tengah dan merupakan landlocked country yang berbatasan dengan 5 negara, yaitu Jerman, Prancis, Austria, Liechtenstein, dan Italia. Ibu kota Swiss adalah Bern dengan kota terbesar adalah Zurich. Mata uang Swiss adalah franc Swiss. Dan berikut ini adalah data persentase agama di Swiss dari total populasi 7.187.715 jiwa. Kekristenan 61,2%, Katolik 33,8%, Protestanisme Swiss 21,8%, umat Kristen lainnya 5,6%, Islam 5,4%, Yahudi 0,2%, dan agama lain 1,2%, tidak beragama 30,9%, dan tidak disebutkan yaitu 1,1%. Agama Kristen menjadi agama terbesar pertama dan agama Islam terbesar kedua. Meskipun begitu, sayangnya Islam tetap menjadi agama minoritas di Swiss. Meskipun Islam merupakan agama minoritas di Swiss, jejak kehadirannya telah berlangsung sejak lama dan penuh sejarah yang menarik. Awal mula masuknya ajaran Islam di Swiss yaitu ketika para pelaut Muslim dari Andalusia yang membangun negeri di Prancis Selatan. Kemudian para pelaut itu melakukan ekspansi dari provinsi Prancis Selatan sampai di Escalen di Swiss pada tahun 939 Masehi atau 321 Hijriah. Hadirnya para pelaut Andalusia itu tidak lain sebabnya karena dinasti Islam di Andalusia saat itu tengah runtuh. Sebagian umat Islam Andalusia melakukan hijrah untuk menyelamatkan diri dari penyiksaan tentara Kristen. Salah satu tujuan mereka hijrah adalah negeri Swiss, tepatnya di Swiss Selatan. Mereka berbaur dan bergabung dengan masyarakat sekitar. Tanda mulai menyebarnya ajaran Islam di Swiss adalah masuk Islamnya seorang penyair Swiss yaitu Fridtjof Schuon. Ia masuk Islam lantaran minatnya pada Islam yang sangat besar sehingga menjadikannya pindah ke Aljazair, dan di sana ia mengucapkan syahadat dan dikenal dengan nama Asy-Syaikh Isa Nur Al-Alawi Al-Maryami. Sepulang dari mempelajari Islam, ia kembali ke Swiss dengan terus mendakwahkan agama barunya, yaitu Islam. Dengan tangan dinginnya dalam berdakwah menjadikan beberapa orang Swiss ikut memeluk Islam. Demikian juga dengan tahun-tahun berikutnya, umat Islam di Swiss semakin bertambah, baik dari orang asli Swiss maupun dengan hadirnya para imigran Muslim di Swiss. Agama Islam di Swiss juga sudah tercatat sejak abad ke-9 dan 10, yang mana ajaran Islam dibawa oleh Saracen, sekelompok penjelajah Muslim masa itu. Mereka bergerak dari Provence, selatan Prancis. Di timur mereka menjelajah hingga Cour dan Hamper, mencapai Escalen, kemudian kembali ke daerah Harat. Pada abad ke-10 pula terdapat pendatang dari Arab dan Berber, Freycinet Mediterania atau sekarang dikenal dengan La Garde Freinet di Prancis. Pada tahun 1960, awalnya pendatang dari Turki, Yugoslavia, dan Albania datang ke Swiss untuk mencari pekerjaan. Setelah mendapatkan uang, mereka pulang ke negara masing-masing. Pada tahun 1970, pemerintah Swiss memperbolehkan para imigran membawa serta keluarga mereka dan tinggal di Swiss. Inilah sebab jumlah Muslim meningkat dan menjadi elemen baru di kalangan masyarakat Swiss. Dari masyarakat Swiss sendiri pun tidak lagi menganggap mereka para pekerja musiman, tetapi sebagai bagian dari komunitas dengan tradisi dan budaya. Pada tahun 1980, terdapat lebih dari 56.000 atau 0,9% Muslim. 11 tahun kemudian, jumlahnya meningkat menjadi sekitar 135.000 jiwa. Setelah tahun 1990-an, umat Muslim kemudian terus bertambah setelah 30 tahun. Terutama dari imigrasi bekas Yugoslavia selama Perang Yugoslavia 1991 sampai 2001. Pada tahun 2005, dari 7,4 juta penduduk Swiss, 330.000 diantaranya beragama Islam. Faktor-faktor yang mendorong kenaikan jumlah imigran Muslim di Swiss ini terutama sekali berkaitan dengan terjadinya berbagai krisis di negara-negara berkembang yang berpenduduk Muslim, yang memaksa sebagian penduduknya mencari suaka atau perlindungan di Swiss. Di antara mereka adalah para imigran dari sejumlah negara Afrika, terutama Afrika Utara. Tantangan Muslim di Swiss. Pada tahun 1963, masjid pertama di Swiss dibangun oleh komunitas Ahmadiyah di Zurich, Swiss. Dengan adanya masjid ini dicurigai sebagai usaha memuslimkan negara. Namun, lama-kelamaan masyarakat tidak berkomentar negatif lagi.
Sejumlah tantangan harus dihadapi oleh umat Islam di Swiss. Pada tahun 2009, ada larangan mendirikan menara masjid di Swiss karena menaranya dianggap bertentangan dengan simbol demokrasi ala Barat. Mendatangkan daging yang halal juga tidak mudah mengingat ada aturan untuk melakukan anestesi terhadap hewan sebelum disembelih. Alternatifnya adalah dengan membeli daging yang dipotong sesuai anjuran Islam di negara lain. Umat Islam di Swiss terus menyuarakan agar makanan halal disediakan di tempat-tempat umum, sehingga Muslim di Swiss kesulitan merayakan Idul Adha tanpa hewan kurban. Sebagai gantinya, mereka hanya menyumbang uang atau mengimpor hewan kurban yang telah disembelih dari negara tetangga, yaitu Prancis. Pemakaian burka dilarang di Kanton Ticino setelah inisiatif warga untuk mengadakan referendum. Dengan 65% mendukung larangan dan diputuskan bahwa larangan tersebut bersifat konstitusional. Larangan tersebut mulai berlaku pada bulan Juli 2016. Bagi mereka yang melanggar, akan didenda hingga 10.000 franc Swiss. Pada bulan September 2018, larangan terhadap penggunaan cadar yang menutupi wajah disetujui di Kanton Escalen. Namun, organisasi komunitas Islam terbesar di Swiss, Dewan Pusat Islam, merekomendasikan agar wanita Muslim terus menutupi wajah mereka. Dalam beberapa hal, suasana di dunia Muslim yang memburuk turut memunculkan sentimen negatif serta dampak lanjutan yang lebih buruk kepada umat Islam di Swiss. Dua contohnya adalah Revolusi Iran 1978 sampai 1979 dan Perang Sipil Aljazair 1991 sampai 2002. Demikian penjelasan tentang sejarah dan perkembangan Islam di Swiss. Terima kasih atas perhatiannya.